Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Antv dimanapun berada? Kita berjumpa kembali dalam program Bincang Tokoh, sebuah program yang tentunya akan mengulas sukses story tokoh-tokoh dari berbagai daerah di Indonesia. Dan pada kesempatan kali ini kita sudah bersama dengan salah satu tokoh asal Yogyakarta, khususnya dari daerah Kulon Progo, yakni Mas Aruji Ambar Sukoco atau yang biasa dipanggil dengan Mas Ireng Sukoco ya Mas ya. Merupakan seorang pengusaha yang punya usaha Ireng Sukoco Group yang tentunya kita akan coba bincangkan pada kesempatan hari ini. Yang saat ini tentunya saya sudah berada di kediamannya di daerah Depok, Jawa Barat. Dan Mas, saya manggilnya Mas Ireng atau Mas Ambar? Mas Ireng Sukoco. Mas Ireng Sukoco. boleh. Siap. Mas Ireng apa kabar Mas? Alhamdulillah sehat. Gimana? Salam sehat ya. Salam semuanya. sehat Mas, siap, baik-baik. Nah Mas Ireng, mungkin sebelum saya bertanya lebih jauh, mungkin Mas Ireng boleh diperkenalkan kepada pemirsa Antv mengenai soal pengusahanya ini misalnya di bidang apa Mas, seperti itu toh? Pemirsa TV dimanapun saja berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nama saya Aruji Ambar Sukoco dan saya sering dipanggil Mas Ireng Sukoco. Dan saya lahir kecil di Dusun Potrogaten, Desa Bumirjo, Kecamatan Lendah, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Baik, baik. Nah, Mas Ireng, sebelum kita berbicara mengenai soal perjalanan Mas Ireng tentunya menjadi seorang pengusaha seperti sekarang, Ya. mungkin boleh diceritakan dulu bagaimana kehidupan masa kecil Mas Ireng waktu di Kulon Progo nih, Mas? Masa kecil di kampung, yaitu yang di Potrogaten itu tadi, saya SD di SD Negeri Sungapan 1. SD Negeri Sungapan 1 itu di Tirto Rahayu, memang beda desa dengan saya tempat tinggal. Terus SMP saya di SMP Ngebak istilahnya zaman dulu, kalau sekarang SMP Negeri 1 Lendah, karena dulu namanya SMP Ngebak. SMP itu ada di tengah sawah. Dan masa-masa kecil saya ya di kampung itu seperti anak-anak yang lain, biasa main ke sana kemari. Dan tapi memang saya dari kecil itu sudah punya kreativitas, saya senang berkreasi gitu. Jadi waktu kecil saya ini terbiasa jadi komandan. Jadi kalau Baik. anak-anak saya kumpulin untuk main itu, saya komandan itu nurut semua. Saya ajak main apa nurut. Dan saya yang jadi pemimpin main lah, kita bermainnya anak-anak itu. Seperti main, ya sama lah kayak yang anak-anak yang lain zaman dulu, main karet, Iya. terus main itu adu gambar, Adu gambar. wayang. Ya kalau masih sekarang ada yang tahu, gambar wayang itu yang dilempar ke atas gitu, nanti akan ada yang tengkurap, ada yang terlentang, itu ada yang menang siapa. Nah, contoh di adu gambar itu saya berkreasi bagaimana gambar wayang saya ini, kan kita harus punya jagoan ya. Nah, satu jagoan, kalau kita main berempat berarti jagoan kita kasih satu gambar itu. Itu saya berkreasi gimana supaya gambar saya ini bisa kalau dilempar terlentang terus. Terlentang terus. Karena kalau yang lainnya itu tengkurap, saya kan jadi menang. Betul, karena betul. punya saya terlentang. Jadi akhirnya saya menang terus itu kalau adu gambar itu. Karena yang lainnya pada tengkurap, saya terlentang. Nah kalau terlentang semua kan diulang lagi. Iya. Atau dua terlentang, dua tengkurap diulang lagi. Tetapi kalau yang lainnya tengkurap punya saya terlentang, saya akhirnya menang. Dan saya mendapat gambar itu misalnya satu orang ngasih 5 atau 10 gitu. Kalau bertiga kan udah 30 gambar. Betul. Nah itu waktu saya kecil. Main karet juga begitu, bagaimana caranya saya harus main karet dengan bisa mepet di sana, bisa menang lah. Jadi memang dari kecil saya Sudah punya jiwa ini ya, Mas, ya? naluri Ya, untuk itu dan ya sudah ada, usaha dan saya sudah latih ada. sendiri. Dan kebetulan waktu SD pun saya juga sudah diikutkan untuk lomba nyanyi. Lomba Baik. nyanyi. Saya agak lupa itu juara berapa. Tapi setidak-tidaknya bagi saya itu latihan mental pertama saya, harus tampil di muka umum nyanyi. Lagunya kalau nggak salah Potong Padi Rame-Rame sama apa ya waktu itu. Itu lagu zamannya waktu itu. Iya, 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 Nah, iya. Jadi hiburan, nyanyi, main, ya waktu kecil ya seperti Dilakuin itu. semua Iya, ya Mas. Nah, tapi memang kalau misalkan dari latar belakang keluarga, apakah ada pengusaha atau mungkin seni, mungkin jiwa orang tua atau bagaimana? Nah, Profesi? kalau jiwa bisnis atau usaha, memang waktu saya kecil itu mbah saya sudah punya pabrik. Oh, baik. Pabrik minyak
kelapa zaman dulu. Dan di situ kegiatan tiap hari itu banyak sekali orang yang hilir mudik datang hantar kelapa, terus ada yang bekerja nyukil kelapa, marut kelapa, masak kelapa. Itu sebuah apa ya? Sebuah kenangan bagi saya bahwa ternyata hidup itu memang harus beraktivitas. Iya. Itu dari kecil saya sudah terpantau, maksud saya bukan terpantau, memantau itu akhirnya masuk ke dalam jiwa saya ternyata hidup itu memang nggak boleh diam. Harus punya kreativitas, harus punya inisiatif, dan tidak boleh diam lah begitu kira-kira. Baik, baik. Nah, ketika posisi masih sekolah Mas, SMP dan juga SMA kan jiwa leadership-nya sudah terbentuk ya, jiwa kepemimpinannya. Nah, apakah ketika waktu sekolah juga ikut beraktif berorganisasi kah? Atau mungkin nggak ikutan sama sekali, malah lebih sibuk misalkan untuk dagang atau bagaimana gitu belajarnya? Kebetulan kalau organisasi waktu itu saya belum tertarik, tetapi kelompok-kelompok tertentu misalnya kelompok musik. Tapi musik bukan sekolahan, karena sekolahan waktu itu seingat saya tidak membuat kelompok musik, tetapi saya membuat kelompok musik dengan teman-teman seangkatan saya waktu di SMA. Dan kita punya grup musik itu kita sudah pasarkan, dan saya yang marketing memasarkan ke sekolah lain yang ingin perpisahan. Wow. Boleh pakai band kita gitu waktu itu ya, walaupun bayarannya ya cuman seberapa lah. Tetapi bagi kita ada satu kegiatan dan disitulah kita melatih mental kita tampil di muka umum. Kalau saya ulang lagi yang dari kecil tadi, jadi waktu kita main karet atau mau main kelereng atau main wayang tadi gambar, itu karena saya selalu menang terus, saya mendapatkan banyak gambar, karet ataupun kelereng, itu banyak nanti teman-teman itu yang beli ke saya. Iya, oh baik. Jadi jual lagi ya? Ya kita jual. Saya sih tadinya juga nggak kepingin menjual, cuman karena dia membeli akhirnya saya dapat uang dari teman-teman itu sendiri. Tetapi uang itu bukan untuk saya. Setelah saya dibeli, saya dapat uang itu saya belikan permen, makanan, saya bagi-bagi lagi. Baik. Tetapi tidak semua sih. Jadi saya akan selalu misalnya saya dapat uang Rp10 waktu itu, saya simpen yang Rp5, yang Rp5 saya Bagi-bagi belanjakan lagi ya, Mas, ya? permen. Zaman dulu kan dapat banyak tuh, kita bagi-bagi lagi. Jadi intinya saya bisa membagi uang kepada teman-teman, membagi kepada teman-teman, tetapi saya masih punya simpanan, nggak habis-habisan. Betul. Dan itu dari hari ke hari akan bertambah. Jadi simpanan uang saya ya banyak, saya nggak pernah minta uang sama orang tua. Waktu itu begitu. Jadi jiwa bisnisnya memang sudah terbentuk waktu masa kecil juga sudah ada Mas ya, jiwa ini ya untuk berbisnisnya begitu ya? Sepertinya itu, karena itu tadi, karena mbah saya saat itu aja sudah punya pabrik minyak kelapa kan. Banyak gerobak yang membawa kelapa ke tempat mbah saya. Waktu itu belum ada mobil, masih gerobak sama sepeda pakai keranjang itu ke sana. Dan kalau kita bicara kelereng di kampung itu kan biasa yang bening-bening. Nah, saya suka main ke kota Jogja, ke saudara saya, itu kelerengnya bagus-bagus. Dan saya ketika di Jogja, walaupun orang kampung, bertanding di Jogja itu saya menang. Akhirnya pulang membawa kelereng yang bagus-bagus itu, saya bawa ke desa. Di desa saya bilang, ini satu kelereng bisa ditukar dengan kelerengmu 10, karena ini kelereng yang bagus. Akhirnya kelereng saya banyak sekali. Itu pun orang pada beli kelerengnya ke saya, bukan beli kelerengnya ke warung, tetapi ke saya, karena stok saya nambah terus. Jadi di situ mungkin ketika saya ingat-ingat, itulah sebetulnya awal sebuah bisnis saya di sana. Betul. Jadi mau sudah terbentuk sedari kecil malah ya, seperti itu, luar biasa sekali. Nah, ketika SMA bersekolah di mana Mas waktu itu? Saya SMA Negeri 1 Wates, ya? Walaupun saya SMA di tengah sawah, alhamdulillah saya bisa diterima di SMA paling terkenal di Kulon Progo. Betul. SMA paling top satu-satunya di Kulon Progo saat itu SMA Negeri 1 Wates. Ya. Ya. Baik, tahun berapa itu Mas? Itu saya masuk 79. 79. Dan lulusnya tahun 82. Kebetulan saya dari SD sampai dengan SMA ya tidak juara tapi tidak pernah nunggak. Jadi ya naik kelas terus, nggak pernah. Kan ada yang bilang kalau SMP sampai 4 tahun namanya kelas 4. SMA 4 tahun kelas 4. Nah, saya lancar 3 tahun lulus. Ya. Baik. Wah, luar biasa sekali pemirsa Antv ya. Ini baru di segmen pertama tapi sudah seru sekali. Nanti kita akan berbincang kembali tentunya untuk melihat bagaimana kehidupan Mas Ireng ini setelah lulus SMA. Dan jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah pariwara berikut ini tetap di Bincang Tokoh. Ya,
Ya, baik pemirsa ANTV, kita kembali lagi di program Bincang Tokoh, tentunya masih bersama dengan Mas Irang Sukoco. Tadi beliau sudah cerita bagaimana kehidupan masa kecil ketika masih di Kulon Progo, yang ternyata jiwa berbisnisnya itu memang sudah terbentuk sedari kecil. Dan tentunya sampai sekarang gak heran kalau misalkan jadi pengusaha. Nah, kita akan ngobrol lebih jauh Mas mengenai soal kehidupan Mas Irang ini ketika lulus SMA. Apakah ketika itu langsung kuliah, bekerja kah, atau bagaimana waktu itu? Oh ya, jadi setelah lulus kuliah saya itu cita-cita saya kepingin kuliah di Gajah Mada kalau orang bilang, UGM. UGM, baik. Karena kakak-kakak sepupu saya pada kuliah di sana. Tapi nasib berkata lain. 2 kali saya daftar di UGM itu tidak keterima. Ya. Pertama daftar tidak diterima, ya sudah. Saya nggak putus asa, nanti tahun depan saya masih bisa daftar lagi. Waktu itu karena saya memang pengen kuliah di UGM dan saya tidak bisa kuliah di sana, karena kalau saya kuliah di swasta, saya tahu diri, saya nggak punya biaya waktu itu. Orang tua saya berbisnis tapi tidak punya banyak hasil. Baik. Kalau mbah saya memang, jadi kalau orang tua saya berbisnis tapi kurang berhasil, tapi kalau mbah saya berhasil. Iya. Nah saya kalau kuliah di UGM karena negeri, saya yakin masih mampu. Karena tidak bisa diterima ya akhirnya saya tidak kuliah dulu setahun itu, dan saya meneruskan bisnis saya itu. Baik. Saya jadi leveransir material, jadi di kampung saya kan banyak yang bikin bata merah. Nah itu saya tawarkan ke Kota Wates yang orang pada bangun, saya setor ke sana. Ada semen merah, bata merah, ada batu kapur. Saya jadi leveransir waktu itu sudah. Dan waktu jadi leveransir saya ngajak teman saya itu. Teman saya itu suka naik sepeda, saya bonceng. Saya bukan pakai motor, saya pakai sepeda. Bonceng teman saya itu, karena bisa malah masuk ke gang-gang itu, nanya-nanya yang lagi orang bangun, saya deketin. Butuh bata merah enggak, butuh, akhirnya kita kirim. Itu sudah mulai nyambi bisnis di SMA itu. Seperti itu. Baik. Nah pada akhirnya ketika 2 kali nggak lolos ke UGM, waktu itu nerusin kuliah atau tetap jadi usaha itu tadi Mas? Nah, 2 tahun adalah tahun kedua saya nggak keterima di UGM. Saya berpikir ini kesempatan di sini kok agak susah kuliah. Terus kebetulan saya sudah seneng ya, artinya bekerja menghasilkan uang, karena saya terus tidak pernah minta uang kepada orang tua. Betul. Malah apa yang saya punya uang saya itu, saya senang membelikan sesuatu untuk orang tua yang dia senang apa gitu ya. Dan orang tua nggak nanya uang dari mana, karena saya tahu, tahu bahwa saya sudah bisa cari uang. Betul, kan dikit-dikit. Jadi kalau ada uang saya belikan apa, pulang dari mana, itu untuk orang tua. Karena bagi saya orang tua itu adalah segala-galanya. Baik. Nah yang itu tadi dilanjut, karena saya tidak bisa diterima untuk kuliah, saya akhirnya punya niat bahwa saya harus ke Jakarta ini. Baik. Tidak mengajak orang untuk merantau ke Jakarta ya. Cuman saat itu situasinya memang lain, karena saya ke Jakarta itu ingin bekerja dan ingin sekolah. Baik. Karena di Jakarta saya tahu ada sekolah malam, ada sekolah bebas ya, beda dari daerah Jogja lah waktu itu, zaman waktu itu. Makanya saya ingin ke Jakarta, ingin cari kesibukan kerja, tetapi saya juga ingin cari ilmu. Karena dengan modal hanya SMA, saya pikir juga nggak cukup untuk kedepannya. Itu pikiran saya waktu itu. Gitu. Lalu akhirnya memutuskan untuk ke Jakarta. Tahun berapa tuh Mas? Dan bagaimana waktu itu lalu kehidupan di Jakarta? Nah, tahun 85 ya kalau tidak salah, atau 84 ya waktu itu. Saya langsung ke Jakarta, tetapi sebetulnya ke Jakartanya itu bukan ke Jakarta. Karena ada kakak saya yang sudah lama tinggal di Jakarta katanya, padahal itu di Kota Depok. Tapi waktu itu belum Kota Depok, namanya Kotip Depok. Akhirnya saya numpang di rumah kakak sepupu saya itu, dan untuk pertama kali saya ke Jakarta itu saya langsung diajak kerja di daerah Senen Kuitang sana. Nah ini bagi saya dunia baru, dari orang UD, orang kampung, masuk ibu kota. Tetapi ya mungkin karena latihan mental yang tadi itu sudah kita jalani, terus berhubungan dengan orang lain dalam dunia bisnis tadi sudah kita lakukan. Waktu kita masuk ke ibu kota, jadi saya juga nggak terlalu kagok-kagok amat. Akhirnya bisa bersosialisasi dengan banyak orang, berbagai macam suku lagi di Jakarta ini. Dan itulah
mungkin kenyataannya bahwa kita itu makhluk sosial memang harus bersosialisasi seperti itu kan. Siap, gitu ya. siap. Nah pada akhirnya tapi tetap melanjutkan kuliah pada saat setelah bekerja di Jakarta atau bagaimana waktu itu Mas? Nah, sambil bekerja saya sambil kuliah. Kuliah ya? Nah, itu yang saya lakukan, jadi kadang memang capek sekali. Iya. Kalau bagi yang ikut seperti itu, yaitu siang kerja, malam kuliah, kan begitu. Iya. Nah, saya kuliahnya malah kesana kemari. Pertama itu saya ambil di universitas terbuka itu, di Rawamangun. Iya. Wah, ini enak itu, ada universitas terbuka, bebas, kita nggak harus masuk. Nah, waktu itu kan gitu. Saya ambil ekonomi dan studi pembangunan pertamanya di sana. Baik. Tapi lama sekali untuk mencapai S1 ya, SKS, sarjana. ya itu lama banget. Waduh, ini kok lama. Terus akhirnya saya tinggal itu di universitas terbuka. Nah, saya waktu itu tahun 86 itu saya lihat ada kemajuan yang namanya komputer. Wah, saya bilang ini kalau saya kuliah komputer bisa macam-macam ini. Iya. Tahun 86 saya tertarik komputer karena nanti ke depan kalau kita bisa komputer, Betul. itu saya punya pemikiran. Itu kita bisa menguasai macam-macam. Saya daftarlah kuliah Akademi Komputer Pro Patria yang ada di Jagakarsa Lenteng Agung. Nah, kebetulan saya tes itu dapat ranking, jadi saya nggak bayar apa-apa, tinggal masuk sekolah aja. Oh, Ya. baik. Nah, pas di Akademi Komputer itu kan kita dapat penataran P4 ya. P4 yang 45 jam karena D3 ya. Itu saya juara 1. Luar biasa. Maka piagam P4 saya itu nomornya adalah 0001. Wah, siap. Yang menyerahkan langsung dari ketua apa yang dulu itu ya, yang menangani penataran P4 Penataran itulah P4 ya, ya. itu nomor 0001. Aruji Ambar Sukoco itu nomornya itu Luar biasa waktu itu. sekali ya. Siap. Dan saya kuliah di Akademi Komputer situ dan saya sudah bisa ilmu komputer. Ternyata komputer itu memang mengasihkan. Memang dasarnya logika kita harus jalan. Logika kita harus jalan di komputer itu. Siap. Nah, berarti ketika sambil kuliah juga itu tetap sambil bekerja begitu, Sambil Mas? bekerja. Sambil bekerja. Ya. Kerjanya apa aja atau bagaimana? Nah, waktu kuliah itu ya kita kebetulan ada di sini itu minta saya jadi guru. Tapi sebenarnya bukan jadi guru, malahan jadi wakil kepala sekolah, jadi kepala sekolah lah. Jadi saya muda ini kok dipilih, diminta untuk jadi kepala sekolah gitu. Ya akhirnya saya jadi kepala sekolah kan. Iya. Saya pelajari tentang kependidikan. Saya sendiri tidak belajar di kependidikan. Tapi ketika kamu belajar dari buku ini bisa saya pelajari, oh begini kependidikan. Saya jadi kepala sekolah di situ malahan. Mantap, luar biasa. Sebentar. Nah, malam kuliah saya. Waktu itu dia bilang, kamu kuliah di akta ya, ngambil akta ya? Saya bilang, iya, padahal saya bukan. Akta itu maksudnya supaya saya punya legalisasi di keguruan. Dan saya diharapkan dari sekolah itu saya punya akta, daftar pegawai negeri, jadi guru, terus jadi guru pegawai negeri, diperbantukan di sekolah itu. Maunya seperti itu. Tapi saya bilang iya, padahal saya ngambil Akademi Komputer waktu itu. Bukan akta. Bukan gitu. akta ya, siap. Karena saya agak apa ya, jiwanya bukan di pendidikan ya, mungkin ya, lebih ke bisnis. ke bisnis mungkin. sebetulnya. Dan kepengennya orang-orang itu saya suruh jadi pegawai negeri. Padahal saya bilang saya nggak ingin pegawai negeri. Padahal kan itu dari awal saya memang nggak pernah punya kepikiran senang jadi pegawai negeri. Saya ingin bebas ke sana kemari itu apa gitu. Itu waktu itu. Baik, jadi jangan selalu berpikir bahwa hanya kepingin pegawai negeri. Saya itu dari SMA itu nggak pernah punya keinginan. Waktu ditanya teman-teman SMA, masih ingat pasti teman-teman SMA saya waktu nanya saya. Ketika saya sekolah kan cuma bawa satu buku. Orang bawa satu tas, bukunya saya satu biji. Kamu ini mau jadi apa? Saya mau jadi pedagang. Aku bilang gitu. Iya, banyak itu teman-teman SMA saya nanya seperti itu. Jawab saya sih seperti itu. Masih ingat pasti teman-teman saya SMA itu. Baik, Mas. Nanti kita tahan dulu dan pemirsa ANTV jangan kemana-mana. Kita akan lanjutkan perbincangan seru kita. Tetap di Bincang Tokoh. Kita akan kembali setelah pariwara berikut ini. Ya, baik pemirsa ANTV, kita kembali lagi di program Bincang Tokoh. Tentunya masih bersama dengan Mas Ireng Sukoco. Tadi kita sudah berbincang mengenai soal bagaimana masa kehidupan beliau nih ketika pertama kali merantau ke Jakarta ya Mas, tepatnya ke Depok. Dan juga tentunya sambil berkuliah. Nah, berbicara mengenai soal usaha Mas, bisnis itu berarti kapan pertama kali Anda tentunya Mas ini menggeluti usaha bisnis, katakanlah membuat perusahaan sendiri atau mungkin berbisnis sendiri begitu?
Apakah setelah lulus kuliah kah atau mungkin saat kuliah itu juga sudah mulai meniti karir berbisnis atau bagaimana? Ya, jadi memang kalau berbisnis secara bebas udah yang dari tadi merantau ke Jakarta pun juga kita teruskan. Waktu saya sambil kerja di daerah Senen sana, saya juga sudah banyak berhubungan dengan banyak orang untuk urusan bisnis. Baik. Tetapi secara resmi saya membuka perusahaan itu waktu itu setelah saya selesai di Akademi Komputer itu 89 itu saya buka usaha lembaga pendidikan luar sekolah Luar sekolah. atau kursus. Nah, Baik. waktu itu saya berpikir bahwa saya yang modalnya sedikit, bukannya tidak punya modal ya. Iya. Kita memang punya modal, tapi nggak banyak. Itu bisnis apa yang modal awalnya tidak terlalu besar, Baik. yaitu adalah bisnis jasa. Jasa. Dengan jasa ini kan sedikit tidak terlalu banyak modal. Nah, itulah pertama saya membuka lembaga pendidikan luar sekolah atau kursus dengan nama waktu itu LPK Ireng College. RPK ya. LPK Ireng College itu saya dirikan 28 Agustus 1989 di Jalan Bahagia Raya Kota Depok ini. Kota Depok sih. Dan LPK saya itu pakai legalitasnya CV. CV Ireng Cipta Sarana. Siap. Jadi CV Ireng Cipta Sarana adalah legalitasnya. Nama usahanya yaitu LPK Ireng College, ya. yaitu kursus komputer, Baik. kursus mengetik, waktu itu kursus bahasa Inggris, sampai kursus termobil kita buka juga. Di situ juga? Iya, di situ juga. Luar Jadi biasa. kita memang kalau usaha maunya multi usaha. Bukan kita serakah ya. Iya. Dengan multi usaha ini bagi saya waktu itu teori saya, kalau yang satu nggak jalan, yang lain bisa jalan. Jadi misalnya kursus komputer, Iya. terus nggak ada yang kursus, kan Betul. ada yang mengetik, Betul. ada yang setir mobil misalnya. Nah itulah. Jadi memang dari situ saya sudah awali bahwa usaha itu memang tidak hanya satu, Harus bercabang lah harus istilahnya banyak. begitu ya. Nah ini yang perlu dikuasai. Iya. Kalau menurut bahasa saya, pikiran saya itu harus cabang 8. Cabang 8, Mas. Cabang 8 sebanyak arah mata angin kita. Utara, selatan, barat, timur, tenggara, timur laut, barat daya, barat laut. Ada 8 kan? Betul. Jadi bagaimana kita mengarahkan pemikiran kita itu menjadi 8 jurusan. 8 jurusan. Kita tidak akan pernah buntu ketika punya 8 jurusan. Siap. Berarti sekarang juga perusahaannya ada 8? Atau ada berapa mungkin sekarang, Mas? Sebetulnya kalau secara perusahaan kita itu ada 5. Ada 5 perusahaan, tetapi kan satu perusahaan punya Anak cabang banyak lagi? unit, punya Banyak unit unit ya? usaha. Oh, baik. Contoh, CV Ireng Cipta Sarana, itu ada tour and travelnya, Oh, siap. tiketing. Terus ada unit perbaikan service maintenance, pendingin AC. Jadi satu perusahaan kan bisa Unitnya banyak ya, unitnya Mas, ya? banyak. Berarti pemikiran kita juga harus banyak di sana kan? Betul. Tidak ada hubungannya antara tiketing Iya. dengan servis AC. Betul. Itu udah lain cerita itu. Tetapi di dalam satu wadah Iya. yang di CV Ireng Cipta Sarana yang pusatnya ada di Kota Depok ini. Siap. Berarti total sekarang ada 5, Mas ya, yang 5 perusahaannya. Cuman unitnya yang banyak itu. Ya, Nah, berbicara mengenai soal bisnis, Mas, pasti kan yang namanya bisnis itu ada katakanlah jatuh bangun begitu ya. Nah, bagaimana Mas mengatasi hal tersebut begitu? alhamdulillah kalau jatuhnya belum pernah. Baik, Dan baik. jangan sampai pernah. Betul. Itu yang saya minta. Iya. Nah, kalau pasang dan surut betul. ada gitu. Karena ya itulah grafiknya bisnis itu kan Iya, naik turun lah, Mas ya. naik turun pasang surut. Tapi memang ada sih yang jatuh yang sampai total loss gitu ya, oke. ada memang. Tapi alhamdulillah selama saya berusaha dari 89 sampai sekarang ini sudah 33 tahun. 33 tahun betul. Berapa usianya, Mas? Saya 33 juga, Mas. Waduh, Saya lahir, Mas, sudah. 0 tahun saya udah punya usaha. Ya, ya kan? Betul. Itu Anda baru mulai lahir Iya, sama iya. dengan lahir perusahaan saya tahun 89 bulan Agustus. Jadi pasang surutnya ini yaitu tadi karena unit usahanya saya atau perusahaan saya ini berbagai macam. Betul. Jadi saling menutup, Mas. Contoh ada satu perusahaan saya yang juga beda sekali dengan ticketing tour and travel atau service AC tadi, yaitu
PT Ireng Medical Center bergerak di bidang klinik 24 jam. 24 jam ya. Padahal saya bukan dokter. Iya, iya. Istri saya juga bukan dokter. Tetapi waktu itu saya ditawarin klinik bangkrut 15 tahun yang lalu. Iya. Saya suka melakukannya begini. Saya berpikir logika. Apakah saya mampu dengan pola pikir 8 cabang tadi? Iya, iya, iya. Itu saya berpikir dengan 8 cabang tadi. Setelah dalam logika saya oke, saya kembalikan ke hati saya. Apakah mantap hati saya? Itu. Jadi saya kombinasikan antara pemikiran logika dengan hati saya. Ketika oke, go. Akhirnya klinik yang bangkrut itu saya beli 15 tahun yang lalu. Alhamdulillah sampai sekarang dengan nama Ireng Medical Center yang di Jalan Bahagia Raya nomor 18 Kota Depok sampai sekarang tetap berjalan. Tetap berjalan, luar biasa. Nah, ini yang bikin saya penasaran, Mas. Ini ngomong-ngomongin soal Ireng nih kan. Nama Masnya panggilannya Ireng, terus juga nama perusahaan juga Ireng. Sebetulnya awal kata nama Ireng itu dari mana, Mas? Mungkin juga pemirsa ANTV pengen tahu begitu sejarahnya seperti apa. Ya memang itu sebuah nama yang apa ya? Yang dapatnya itu sebuah bukan hitung-hitungan di atas kertas atau apa, tetapi waktu itu tiba-tiba saya punya pemikiran kemantapan hati, saya harus pakai nama Ireng ini. Karena gini, saya ini kalau orang Jawa nih ya, lahir saya ini Wage. Wage. Nah, Wage itu kan kalau di Jawa itu ada ini burungnya burung apa? Burung gagak. Burung gagak kan hitam ya. Ireng. Nah, saya pakai Ireng aja. Gitu kira-kira. Nah, waktu itu kira-kira dari situ juga nyampe lah ke nama yang tadi Ireng itu. Nah, terus memang banyak juga yang manggil saya Ireng-Ireng gitu. Jadi saya pakai nama Ireng aja. Tapi kan sebetulnya nama Ireng itu di luar negeri pun bagus kan, maju juga. Ada kan usaha yang namanya Black betul, ya. Blackstone atau apa Black, gitu. Black, yang pakai Black itu kan ya Ireng. Nah, tanya juga di sana bisa maju. Nah, kenapa kita Ireng di sini nggak bisa maju kan begitu? Maka dari pertama kali saya membuka usaha itu, logo yang sampai sekarang ada, IR dari singkatan bukan insinyur itu sebetulnya, Ireng itu, IR itu. Sampai sekarang Ireng yang saya kurungin itu, Ireng dikurungin biar nggak lari-lari Irengnya. Itu sampai sekarang itu. Siap, berarti dari tahun 89 nama itu ya. Dan itu dari pertama kali saya mendesain logo tidak pernah berubah logo sampai sekarang. IR warna Ireng yang Ireng itu. Jadi akhirnya pun panggilan Masnya juga jadi Ireng gitu, Mas Ireng Sukoco gitu ya. Nah, ya. dari situ karena di daerah di sini untuk lidah OO-nya agak susah, ketemu teman yang lain. Kalau dipulang di kampung sana udah biasa. Nah, jadi kebanyakan manggil saya Mas Ireng sampai sekarang. Sampai sekarang keterusan ya. Dan makanya saya buka channel YouTube saya juga Ireng Sukoco. Ireng Sukoco ya. Ireng Sukoco. Dicarinya Ireng Sukoco. Tapi Irengnya saya pakai K. Bukan pakai G. Ya, karena kalau Ireng pakai G memang konotasinya kan hitam ya. Betul. Ini Ireng itu kan sebuah nama. Jadi bukan hitam atau tidak hitam, ini sebuah nama Ireng pakai K. Dan waktu itu memang saya kan orangnya seneng gaul ya. Nah, kalau Ireng pakai G kampungan amat, saya pakai K kan gitu misalnya. Saya kan agak gaul jadinya. Itu loh ceritanya. Siap, mantap ya. Oke, baik pemirsa ANTV, nanti kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita tentunya setelah pariwara berikut ini, tetap di Bincang Tokoh. Ya, baik pemirsa ANTV, kita kembali lagi di program Bincang Tokoh, tentunya masih bersama dengan Mas Ireng Sukoco. Nah, tadi beliau sudah cerita tentang bagaimana asal-usul nama Ireng, terus juga bercerita soal bagaimana pertama kali menggeluti dunia usaha. Nah, sekarang Mas Sukoco, kembali ke Kulon Progo. Ini kan saya dengar Mas ini juga aktif di organisasi Ikatan Alumni SMA Negeri 1 Wates ya. Dan bahkan katanya menyumbang dana untuk membuat lahan parkir dan juga gadang pertemuan sebanyak atau juga sebesar 5,5 M yang dinamai atau juga yang didanai oleh Ireng Sukoco ya, begitu ya? Nah, ini yang perlu saya luruskan karena saya tidak menyumbang 5,5 M. Jadi ceritanya begini nih. SMA Negeri 1 Wates itu tahun 2021 kemarin berusia 69 tahun. Siap. Waktu itu kepala sekolah kan teman saya itu, Mas Aris. Telepon saya suruh bikinkan lagu. Bikin dong lagu.
tentang alma mater kita. Ya udah saya bikinin lagu SMAN Satu Atas. Nah, saya bikin. Nanti syutingnya di sekolahan saya ngikut kan gitu. Padahal saya ini sebetulnya bukan artis, bukan tukang nyuting ya. Saya itu hanya ya pokoknya hanya bisa-bisaan aja. Saya datanglah ke sana. Lagu saya bikin udah jadi. MP3-nya sudah jadi. Saya ke sekolahan, ketemulah beliau masuk ke ruang kepala sekolah. Sebelum syuting, kepala sekolah bilang, "Kita kumpulin yuk alumni SMAN Satu Atas ini orangnya potensial semua." Oh boleh, ayo kita kumpulkan kapan? Itu awalnya. Nah, terus tahun 2021 bulan April ya waktu itu ingatan saya ruah. Saya ditelepon lagi, nanti datang ya ke SMA ada ngopi bareng atau apa waktu itu acaranya sambil kita menyiapkan tentang alumni itu tadi gitu. Itu bulan April. Ya udah nanti tanggal berapa? Waktu tanggal sekian ya sekalian saya pas pulang nyekar karena 2021 kemarin saya baru bisa pulang nyekar karena kalau ruah kan saya pulang ke Jogja nyekar biasanya. Tapi 2020 nggak boleh waktu itu kan ketat COVID pandemi itu nggak bisa pulang kampung. Ruah nggak bisa pulang untuk nyekar, Lebaran juga nggak bisa pulang tahun 2020 baru 2021 saya bisa pulang nyekar. Terus kita ketemu di SMA Negeri 1 Wates itu di situ diantaranya ada Doktor honoris causa Dr. Hasto Wardoyo, SPOGK itu yang kepala BKKBN, kebetulan alumni di situ. Beliau juga hadir, ada Prof. Ariswan, guru besar UNJ Jogja juga hadir, Pak Kepala Sekolah, terus ada Laksamana Pertama Mas Azhadi, itu adik kelas saya, terus ada banyaklah waktu itu ya pada hadir, membicarakan tentang bagaimana alumni, ikatan alumni dibentuk. Itu pertamanya, embrionya di sana. Terus pandemi ketat lagi, akhirnya kita cuma daring aja. Jadi kita pakai Zoom meeting dan lain sebagainya. Tapi terbentuklah akhirnya ikatan alumni SMAN Satu Wates. Dan saya telepon beliaunya Dr. Hasto untuk jadi ketua umum, beliau oke. Tapi yang penting yang jalan di bawah pokoknya kita yang penting dokter harus ada di sini nih, karena beliau kan juga ketua umum alumni kedokteran juga, jadi sibuk, beliau pejabat yang sibuk. Nah akhirnya kita yang jalan, terbentuklah ikatan alumni itu, dan ikatan alumni itu diresmikan pada tanggal 1 Agustus 2021 ketika ulang tahunnya SMA Negeri 1 Wates atau Dies Natalisnya yang ke-69. Jadi SMA Negeri 1 Wates, SMA paling terkenal di Kulon Progo ini punya ikatan alumni di usia ke-69. Oh, siap. Nah, dari terbentuknya ikatan alumni itulah maka kita ada rapat kerja dan lain sebagainya, dan sekolahan itu kita lihat tidak ada tempat parkir. Dan waktu rapat kerja kita dengan seluruh pengurus ikatan alumni ingin membantu alma mater kita. Karena seperti ungkapannya Profesor Dr. Ariswan MSI DEA, guru besarnya Universitas Negeri Yogyakarta, alma mater itu adalah ibunya alumni. Ayo kita bantu. Oh siap. Saya kalau udah sama ibu itu sudah nggak pernah berani dari zaman dulu. Ibu kandung maupun ibu apapun ya. Alma mater ini, ya saya langsung siap waktu itu. Terus akhirnya kita persiapkan untuk pembangunan tempat parkir yang memang SMAN Satu Wates belum punya tempat parkir yang memadai. Nah terus setelah bergulir ke sana kemari, kita mulai bangun dan saya waktu itu dipercaya untuk merancangnya sekalian. Saya rancang, saya lihat itu ada 1.100 meter persegi lahan, kita bikin tempat parkir. Dan waktu peletakan batu pertama tanggal 8 Januari 2022, ada wartawan nanya, ini habis berapa? Saya bilang ini kan 3 lantai, satu lantainya 540 meter persegi kali 3, 1.620 meter persegi. Kalau 1 meter persegi 3,5 juta kalikan aja 5,5 miliar kan? Itu yang saya sampaikan. Jadi bukan saya membantu 5,5 miliar. Saya nggak punya uang 5,5 miliar. Nah, waktu di dalam rapat kita ingin membantu tempat parkir, gedung parkir 3 lantai. Ini yang kita lakukan pertama adalah lantai 1 dulu, karena itu ada 3 tahap nanti. Tahap pertama adalah lantai 1, dan kebetulan
yang dipercaya untuk mengerjakan adalah PT saya yang di Kulon Progo, yaitu PT Putra Potrogaten. Siap. Dan memang tadinya saya yang minta, ini kapan tempat parkir mau dimulai? Wah, nanti ngumpulin iuran dari para alumni. Saya bilang, kalau ngumpulin iuran dari alumni, kapan bangunnya? Sekarang ada dana berapa? Iya. 125 juta. Kalau memang boleh, saya mulai bangun, saya talangi sambil nunggu iuran para alumni. Iya. Nanti kalau kegiatan pembangunan jalan, pasti alumni pada bayar iuran, membantu, menyumbang, saya bilang gitu. Iya. Itu sebetulnya saya hanya nalangi yang tahap pertama ini, bukan siap. nyumbang 5,5 Totalnya, Mas, miliar, ya? bukan. Oke. Itulah, Itu itu yang perlu diluruskan. Siap, Karena siap. jangan-jangan orang, wah Mas Ireng bantu 5,5 miliar, ya Iya, enggak. iya. Kita Betul, bantu menalangin dulu Nalangi, untuk betul. membangun, dan nanti akan dibayar dari kumpulan Kontribusi alumni yang kontribusi semua alumni. Betul. Seperti Makanya kita bikinkan juga lagu itu, Ikatan Alumni Berbakti, Wah, siap, untuk siap. alumni Nah, SMA 1 Wates. Siap. Nah, ngomongin soal lagu, Mas juga kan ini sudah banyak menciptakan lagu-lagu ya, dan katakanlah punya bakat juga jadi seorang penyanyi sejak kapan, Mas? Dari SD itu, Udah dari SD. yang saya bilang SD itu saya udah ikut lomba nyanyi itu, Nyanyi itu ya. yang potong padi rame-rame. Rame-rame. Waktu SMA, nih saya kasih tahu, waktu SMA saya tidak diterima kuliah dan saya nyambi bisnis, Iya. itu saya pernah ngamen waktu itu. Oh, baik. Tapi ngamen saya polanya adalah begini, saya akan melatih saya, mental saya menyanyi di depan umum. Dan kalau kita hanya nyanyi di depan umum begitu saja kan tidak dapat pendapatan ya. Betul. Kalau saya bawa gitar ngamen kan saya dapat pemasukan lagi. Nah, iya. ini bisnis lagi kan sebetulnya. Betul. Dan saya ngamen waktu iya. itu ya bukannya sok keren ya. Saya pakai pakaian ya nggak asal-asalan gitu. Betul. Terus saya nyanyinya juga nyanyi yang waktu itu lagi ngetop gitu. Dan saya kuasai betul, lagu itu saya kuasai betul. Dan dari situ saya ngajak teman, bukan sendiri. Saya ajak, yuk latihan mental. Iya. Ikut saya ngamen, saya bilang. Nanti setelah ngamen dapat duit kan? Iya. Pokoknya kamu mau makan kenyang, makan enak, saya traktir semua. Saya bilang itu ngikut dia. Iya, Itu iya. saya lakukan Sabtu Minggu. Dan bagus juga, makanya saya bilang mental terbentuk saya itu ternyata dari situ juga. Betul. Makanya kita di depan umum waktu itu nyanyi enjoy Iya. aja, main gitar saya kan pakai gitar, dan saya pakai gitar nggak perlu iket-iketan, begini aja saya Iya, bisa iya, waktu itu iya, sambil iya, nyanyi. iya. Terus ketika nyanyi ternyata seneng itu yang kita datengin itu, karena saya bukan rumah kosong saya nyanyi. Ketika ada orang ngumpul, Iya. apalagi yang ngumpul cewek-cewek Oh, waktu itu, iya, wah semangat ya. semangat, udah gitu nyanyi, saya nyanyi yang kira-kira cewek itu seneng. Wah, akhirnya Iya. mbaknya ini bilang, Mas lagu ini bisa nggak? Kebetulan saya bisa. Ya saya nyanyikan itu duit banyak dikasihnya saya, Luar bukan biasa. uang receh, Iya, bukan uang iya. receh. Jadi lumayan. Saya nyanyi kira-kira sampai setengah 12 lah. Orang pada mau makan istirahat saya sudah selesai. Dari Siap. situ saya jalan ke rumah makan sama teman saya, makan sekenyang-kenyangnya, duit banyak nih. itu waktu itu. Iya. Luar biasa sekali. Jadi ternyata kalau kita mau kreatif, Iya. uang dapat, Dapat. mental dapat, keahlian dapat. Nah, itu dia Mas ya. Yang penting Itu yang selalu saya lakukan dari dulu. Betul. Seperti itu. Wah, luar biasa sekali ya pemirsa Antv. Baik, nah nanti jangan kemana-mana. Kita akan lanjutkan perbincangan kita setelah pariwara berikut ini. Tetap di Bincang Tokoh. Ya, baik pemirsa Antv, kita kembali lagi di program Bincang Tokoh. Tentunya masih bersama dengan Mas Ireng Sukoco, dan sayang sekali memang sekarang kita masuk ke segmen terakhir. Padahal masih banyak yang pengen coba kita bincangkan tentunya di sini ya, karena kehidupannya juga luar biasa, lelikunya seru sekali untuk digali dan penuh motivasi juga pastinya. Nah, tapi Mas Ireng berbicara mengenai soal Kulon Progo nih ya, tentunya sebagai putra daerah dari sana, kira-kira apa yang Anda lihat saat ini di Kulon Progo begitu Mas, dengan mungkin ya banyaknya katakanlah kemajuan, bandara sudah ada di sana, bagaimana melihatnya begitu potensinya? Ya, Kulon Progo cukup potensial sih. Cuman memang ya sebagai saya pun orang Kulon Progo harus siap dengan adanya kemajuan seperti ini, pola pikir kita, perilaku kita, itu kita harus mengikuti keadaan yang ada sekarang. Iya. Terus di kemajuan zaman sekarang tentunya kita juga
tidak bisa diam itu tadi, kita penuh kreativitas, ya kita harus berkarya. Dan saya sebagai orang asli Kulon Progo itu selalu menyuarakan tentang Kulon Progo, maka banyak objek wisata saya muat di dalam YouTube saya, terus tentang daerah-daerah, tentang potensi-potensi yang ada gitu. Nah, di Kulon Progo ini dengan adanya bandara, terus sudah terkoneksi dengan kereta bandara dan lain sebagainya, itu sudah cukup bagus. Cuma memang kita betul-betul harus siap. Kalau potensi cukup banyak. Kemarin saya juga muat di YouTube saya itu potensi Kulon Progo Selatan. Itu kan ada tambak udang, ada ikan hasil dari tangkapan nelayan. Nah, tapi kan mestinya bukan panen udang atau dapat ikan langsung dijual begitu saja. Harus dimasak udang atau ikan itu yang cukup enak. Supaya orang akan selalu kangen pulang Kulon Progo untuk menikmati lezatnya udang maupun ikan laut. Ya kebetulan saya kan karena punya tour and travel, jadi saya dari Sabang sampai Merauke, Rote sampai Miangas bukan cuma nyanyi, pernah ke sana. Dan saya senang menikmati ikan. Ikan bakar yang di Jayapura aja, itu enak sekali. Betul. Pernah nyoba ya? Ikan asap ya? Ikan asap, wah enak. Belitung, coba. Yang namanya gulai ikan di Belitung, itu sampai tulangnya kita sesep-sesepin. Kulon Progo maunya saya seperti itu ya. Jadi masalah ikan yang enak, kita bisa belajar dari manapun resep ikan itu. Nanti orang akan selalu, saya pengen pulang ke Kulon Progo, mau menikmati ikan bakar, kan gitu mestinya ya. Nah, jadi saya kesana kemari itu, saya belajar kayak studi banding yang saya bawa ke Kulon Progo sebetulnya. Tapi studi banding biayanya sendiri ya, bukan dari biaya pemerintah. Nah itu. Dan untuk seorang yang punya usaha, memang usaha itu bukan untuk diri kita sendiri. Dan niat seorang pengusaha itu hanya yang tahu dia dan Tuhannya di dalam hatinya. Maksudnya jangan hanya punya usaha itu hanya memikirkan diri sendiri. Dan kuncinya lagi, usaha itu yang tadi saya bilang tidak memikirkan diri sendiri. Contoh, saya kalau dengan orang yang mengelola usaha saya bilang, jangan sampai kamu membayar tagihan telat dari apa yang dia minta atau kamu janji. Kamu jangan membayar gaji telat dari yang biasanya. Saya nggak boleh itu. Apalagi pegawai-pegawai itu ya, dapatnya itu cuma segitu-segitunya. Contoh saya itu punya pegawai gajiannya tanggal 1. Ketika tanggal 1 tanggal merah, saya gajiannya sebelumnya 31. Nah, kalau saya harus lebih dari tanggal 1, pegawai saya nggak tahun baruan. Betul. Setiap malam tahun baru, sebelum tahun baru dia udah gajian. Nah, bagi saya dia dapat sedikit, entah dia bisa beli 4 jagung untuk dibakar sekeluarga, mereka bisa menikmati tahun baru. Betul. Gitu. Nah, inilah tanggung jawab moral seperti itu yang ada hanya di orang itu sendiri sama Tuhannya yang tahu. Kalau mau ngomong indah, ngomong bagus, semua orang bisa ngomong indah bagus. Tetapi di hati itu yang tahu cuma dia sendiri. Terus contoh misalnya, mau lebaran, itu kan putaran uang susah ya. Nah, kita harus siapkan jauh-jauh supaya jangan sampai, kan banyak orang yang bilang, wah ini nggak bisa bayar tagihan karena keuangan susah mau lebaran. Nah, kalau kita siapkan. Dan saya malah bilang, mana tagihanmu sebelum jatuh tempo supaya jangan nanti nggak bisa lebaran gara-gara saya. Nah, itu kalau saya. Baik. Nah, Mas, mungkin ada pesan yang ini disampaikan kepada terutama pemirsa Antv yang ada di Yogyakarta, khususnya Kulon Progo tentunya untuk ya katakanlah memajukan daerahnya sendiri menjadi ya katakan daerah yang mandiri begitu, Mas. Satu ya harus punya paradigma tentang bagaimana memajukan daerah kita sendiri, penuh kreativitas dan ya tidak boleh malas. Tidak boleh malas, harus mau bekerja. Dan mungkin orang terkadang kalau sudah punya uang terus malas-malasan itu tidak boleh. Tetap yang seperti saya tadi sampaikan bahwa selagi hayat masih dikandung badan dan kita bisa bekerja, bekerjalah kita. Ya saya ini sudah 60 tahun kan harusnya sudah pensiun. Kalau masih bugar ya, kalau pekerja saya udah pensiun karena sudah 60 tahun, tetapi karena saya bisnis, jadi ya selagi saya masih
bisa berkarya, begitulah kira-kira. Siap. Terakhir Mas, ini mungkin ada prinsip yang Mas pegang teguh dari dulu sampai dengan sekarang sehingga mengantarkan Mas menjadi sosok pengusaha yang katakanlah bisa dikatakan sukses lah karena punya banyak perusahaan dan sudah berkarir dari dulu. Mungkin ada prinsip yang dipegang dari dulu mungkin Mas selain kreativitas. Ya, kita sebagai makhluk sosial memang harus punya jiwa sosial. Itu utama sekali bagi saya. Jadi sebagai seorang pengusaha pun kita juga harus punya jiwa sosial. Itu penting sekali. Maka ketika saya di sini dan saya asli Kulon Progo, ya apa yang bisa saya bantukan di Kulon Progo saya bantukan. Dan itu terrealisasi sekali, saya tersentuh sekali ketika di Jogja kena gempa 2006. Betul. Maka dari 2007 sampai sekarang itulah yang saya lakukan. Jadi udah berapa tahun 2007 sampai sekarang? 13 tahun, ini 15 ya, karena tahun gempa ya? di Jogja kan Betul. 2006, itulah yang memicu saya secara real untuk apa yang saya lakukan untuk di Kulon Progo. Baik. Wah, luar biasa sekali pemirsa Antv ya. Nah, jadi semoga apa yang sudah tadi kita bincangkan dengan Mas Irang bisa menjadi motivasi, jadi pelajaran juga tentunya untuk pemirsa Antv yang berada di Yogyakarta, terkhusus mungkin di Kulon Progo, tentunya bisa jadi mengikuti jejak beliau atau bahkan melebihi ya Mas ya, seperti itu. Harus melebihi, nah, harus melebihi. Seperti itu, betul sekali. Kita hanya ini aja memberikan sharing pengalaman lah, sharing berbagi, pengalaman betul. jadi trigger aja ya, Yes, betul, supaya yang generasi muda itu lebih dari saya. Betul. Karena sekarang kesempatan dan lain sebagainya lebih banyak daripada kita dulu. Betul. Harusnya lebih tinggi daripada teknologi juga sudah semakin mudah lah Ya, seperti betul. itu ya. Baik. Nah, baik pemirsa Antv, terima kasih banyak sudah menyimak bincang tokoh kita pada kesempatan kali ini. Untuk Mas Irang juga terima kasih banyak Mas. Terima kasih, sudah menjadi ya. bintang tamu kita. Dan tentunya untuk pemirsa Antv jangan lupa saksikan terus program bincang tokoh hanya di Antv. Saya MZ Ardinata undur diri. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.